merincikan hal-hal yang masih bersifat global. Mujmal masih bersifat general atau masih bersifat saudara global atau masih bersifat di sini yang tidak ada rinciannya, mujmal. Saudara, masih bersifat global dia. Nah, peran as-sunnah adalah untuk merincikannya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayatul mujmalah. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang bercerita hukum, tapi sifatnya masih mujmalah. Sifatnya masih global, belum ada rincian. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Iftahu kitab manahij tamyiz. Walhamdulillah qad wassalna ila safha 120. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum. Wa fi hadhihi ar-risalah ma'na as-sunnati yamshi ma'al muhaddithin li'annahu a'ammu wa ashmal hatta yunasiba mawdu'atil bahthi التي تشتمل على العقيدة والشريعة والأخلاق فهنا السنة والحديث بنفس المعنى. Jadi setelah kemarin sudah kita paparkan pada pelajaran yang lalu tentang makna sunnah berdasarkan aneka disiplin ilmu. Apa makna sunnah dalam disiplin ilmu akidah? Apa makna sunnah dalam disiplin ilmu fiqih, dan apa makna sunnah dalam disiplin ilmu usul fiqih, serta apa juga makna sunnah dalam disiplin ilmu hadis. Nah, di sini kita jelaskan wa fi hadhihi risalah. Jadi dalam disertasi ini makna sunnah yang kita gunakan yamshi ma'al muhaddithin. Jadi yang kita gunakan dalam risalah kita ini, dalam disertasi kita ini, makna sunnah menurut definisi daripada ulama hadis. Ma'al muhaddithin. Kenapa? Li'annahu a'ammu wa ashmal. Karena makna sunnah yang diletakkan oleh para ahli hadis sifatnya lebih umum dan lebih komprehensif, lebih mencakup. Hatta yunasiba, sehingga sesuai dengan maudu'atil bahth, dengan bahasan atau tema bahasan, pokok-pokok bahasan dari disertasi ini, allati tashdamil, yang meliputi alal aqidah wasyari'ah wal akhlaq. Nah, karena kita bicara dalam disertasi ini tentang akidah, syariat dan akhlak, jadi tentu sifatnya lebih umum, sifatnya lebih komprehensif. Karena itu makna sunnah yang kita gunakan dalam disertasi ini adalah makna sunnah menurut muhaddithin. Fahuna sunnah wal hadith binafsil makna. Nah, tentunya makna sunnah dan hadith dalam bahasan disertasi ini kita gunakan makna yang sama. Kita lanjutkan. Ittafaqal ulama'u ala anna sunnah
Jadi para ulama sepakat bahwasanya sunnah itu masdarun syar'iyyun tsanin min ba'dil Qur'an. Bahwa yang namanya as-sunnah itu merupakan sumber syariat yang kedua setelah Al-Qur'an. Li'anna sunnata, karena as-sunnah itu innama ja'at anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu datang dari Nabi. Dan Nabi itu adalah huwa mubayyinun lil Qur'an. Dan di antara peran tugas pokok Nabi adalah mubayyinun lil Qur'an, sebagai penjelas bagi Al-Qur'an. Falaisa hunaka insan afham wa a'lam bil Qur'an minan Nabi. Dan kita tahu semua sama memaklumi tidak ada satupun manusia yang lebih paham dan lebih tahu tentang Al-Quran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla qad arsalahu sallallahu alaihi wasallam liyubayyinal Qur'ana linnas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus nabinya yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang Al-Quran kepada umat manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, itu kita bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat 44. Allah menyatakan faqala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi Allah menyatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasul, az-zikra. Az-zikra yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Untuk apa? Litubayyina linnas, untuk engkau jelaskan bagi umat manusia. Jelaskan kepada umat manusia. Manuzila ilaihim, untuk kau jelaskan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, yaitu agar supaya mereka itu semua berfikir, tafakkur tentang isi kandungan Al-Quran. Lidha, karenanya famanzilatus sunnati indal Quran muhimmatun jiddan. Karenanya tidak terbantahkan bahwa peranan as-sunnah di sisi Al-Quran sangat penting. Nah, jadi jangan mengabaikan peran daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa astakhlisuha huna kama yali. Nah, berikut ini saya ringkaskan tentang peran daripada as-sunnah di sisi Al-Qur'anul Karim. Awalan, yang pertama, tafsilul mujmal. Tafsilul mujmal, merincikan hal-hal yang masih bersifat global. Mujmal masih bersifat general atau masih bersifat saudara global, atau masih bersifat di sini yang tidak ada rinciannya. Mujmal saudara masih bersifat global dia. Nah, peran as-sunnah adalah untuk merincikannya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayatun mujmalah. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang bercerita hukum, tapi sifatnya masih mujmalah. Sifatnya masih global, belum ada rincian. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. As-sunnah itu tufassilul ayatil mujmalata ka ayatil amri bi iqamatis shalah. Jadi as-sunnah itu merincikan, menjelaskan, yaitu ayat-ayat yang global masih garis besar, seperti ayat perintah untuk mendirikan salat. Perintah mendirikan salat, aqimis shalah atau aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tapi bagaimana salatnya enggak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Oh, mesti dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ada doa iftitah, kemudian ada baca suratul Fatihah, kemudian ada baca sebagian dari surat Al-Quran, kemudian setelah itu ada ruku, ada bacaan dalam ruku, ada iktidal, ada tumakninahnya, ada bacaan dalam iktidal, kemudian ada sujud, kemudian ada duduk di antara dua sujud, ada lagi sujud kedua, ada lagi berdiri,
kemudian ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Al-Qur'anul Karim tidak merincikan. Nah, di sini artinya, jadi kalau ada yang tanya gimana cara kita bisa menafsirkan ayat tentang tata cara sholat, ya berpegang kepada hadis. Nah, mustahil kita bisa menafsirkan ayat tentang sholat kalau kita tidak berpegang kepada hadis. Makanya di sini dikatakan faja'atis sunnatu tufassilu syurutuha wa arkanaha wa hayatiha wa adabaha wa kaifiyataha wa ghair dzalik minal umur al-muta'alliqa bis shalah. Maka dalam Al-Qur'an nama ayatnya ayat mujmalah. Ayat perintah salat itu mujmalah, global. Nah, dia menyebutkan hanya secara garis besar saja. Aqimus shalah, dirikan salat. Tapi bagaimana cara salatnya? As-sunnah yang datang tufassil syurutoha, yang merincikan syarat-syaratnya, wa arkanaha, dan merincikan rukun-rukunnya, wa hayatiha, dan merincikan yaitu tentang bentuk sholatnya bagaimana, wa kaifiyataha, dan juga menerangkan tentang tata caranya, wa ghairu dzalik, dan dari yang lain-lainnya minal umuril muta'alliqati bis shalah, dari segala perilaku yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan sholat. Inilah peran daripada as-sunnah. Faqala Allah azza wa jalla fi ijabis shalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kewajiban salat. Wa an aqimus shalah wattaquhu wa huwa alladhi ilaihi tuhsyarun. Hadhil ayat mujmalah. La tufassil kaifiyatis salah. Ayat ini sifatnya garis besar, global. Nah, dia tidak menjelaskan la tufassil kaifiyatis salah. Dia tidak menjelaskan tata cara salat. Faja'atis sunnah. Nah, kemudian datanglah as-sunnah tufassiluha, yaitu yang merincikannya. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin bittibaihi fi ada'is shalah. Dan kita sama tahu hadis tentang bagaimana Nabi memerintahkan umat Islam untuk mengikuti beliau pada saat melaksanakan sholat, di mana beliau bersabda dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi hadis "Shallu kama raaitumuni usolli" itu merupakan mufassil, itu merupakan yang melakukan tafsil, perinci daripada ayat perintah sholat yang bersifat mujmal. Nah, makanya satu kesesatan yang nyata kalau ada kelompok-kelompok yang menyuruhkan umat Islam untuk inkarus sunnah. Inkarus sunnah ini sudah ada dari zaman Al-Imam Syafi'i. Nah, makanya di dalam kitab Al-Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah, begitu juga kitab ada beberapa rudud, ada beberapa rod, kanter dari Imam Syafi'i kepada kelompok yang inkarus sunnah. Jadi inkarus sunnah itu bukan kelompok baru, bukan. Dari zaman Imam Syafi'i, kelompok inkarus sunnah itu sudah ada. Mereka merasa cukup bagi kami Al-Quran. Nah, jadi cukup bagi kami Al-Quran. Itu adalah kalam Allah yang kami tidak pertentangkan. Adapun as-sunnah dianggap itu cuma penjelasan Nabi. Nah, jadi ulama-ulama juga punya hak untuk menjelaskan selain Nabi. Jadi mereka tidak mengikat diri atau mewajibkan diri untuk berpegang kepada sunnah di dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi ini sudah dibantah oleh Imam Syafi'i, sudah dirudut dengan rudut yang jamilah, qawiyah, luar biasa. Nah, sebetulnya di zaman ini kita udah nggak perlu bertikai lagi. Tapi tetap saja yang namanya aliran sesat setiap zaman selalu ada. Di Indonesia pun kelompok inkarus sunnah pernah mencuat, saudara. Jadi mereka nggak mau berpegang kepada sunnah. Jadi kalau mereka nggak mau berpegang kepada sunnah, terus bagaimana cara sholatnya? Kalau ditanya, Allah perintahkan kamu sholat, terus kalian sholat bagaimana? Dari mana kalian tahu ada takbiratul ihram, ada sujud, dari mana kalian tahu? Dalam Quran nggak dijelaskan kok. Nah, jadi sekali lagi, inkarus sunnah itu satu aliran sesat yang sangat berbahaya sekali. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah menganggap ini bagian daripada usuluddin, sehingga inkarus sunnah dihukumkan kharij an dairatul Islam.
Ingkar sunnah dihukumkan sudah keluar daripada lingkaran agama Islam. Yang kedua, Sanian yang kedua, taqyidul mutlaq. Apa yang dimaksud dengan taqyidul mutlaq? Al-mutlaq itu artinya ada perintah dalam Al-Quran atau suatu ketentuan hukum yang sifatnya mutlak tanpa batasan. Kalau tadi global tanpa penjelasan. Kali ini mutlak tanpa batasan. Ada hukumnya, tapi batasannya enggak disebutkan. Nah, mari kita lihat. As-sunnah itu tuqayyidul ayatil mutlaqah, yaitu membatasi atau mengikat ayat-ayat yang bersifat mutlak. Seperti apa ayat yang bersifat mutlak? Ka ayati qat'iyya disarik, seperti ayat tentang memotong tangan pencuri. Faja'atis sunnah, maka datang as-sunnah menerangkan tentang tuqayyid, yaitu membatasi haddal yad al-maqtu'ah, tentang batasan tangan yang dipotong. Al-Quran memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, tapi nggak disebutin motongnya dari mana, tangan yang mana. Apa motongnya cuma satu ruas jari, atau sampai pergelangan tangan, atau sampai siku, atau sampai ujung lengan. Nah, tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, faqarallahu azza wa jalla fi qat'iyya disarik was-sariqah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qal, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Nah, ini firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 38. Jadi di sini Allah menjelaskan wasariq wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan mereka berdua. Jazaan bima kasaba, saudara, ini sebagai balasan, hukuman, sanksi dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, di sini dalam ayat kalau kita baca sampai akhir ayat, nakalam minallah wallahu azizun hakim, enggak ada penjelasan. Ini tangan yang dipotong bagaimana aturannya. Hadhil ayat mutlaqatun. Ayat ini bersifat mutlak. La tuqayyad haddal yadil maqtu'ah. Dia tidak membatasi tentang tangan yang dipotong tersebut. Faja'atis sunnah, maka datanglah as-sunnah tuqayyiduha, yang membatasinya, mengikatnya, bi anna haddal yadil maqtu'ah, sesungguhnya batasan daripada tangan yang dipotong, ilar ruzq awil qaw awil mufassal, kama jaa fi hadithi Raja ibni Haywah. Jadi diterangkan bahwa ternyata potong tangan itu ilar ruzq, ini ilar ruzq atau ilar qaw, ini dia. Jadi pergelangan tangan. Nah, jadi bukan sebatas jari atau bukan sampai siku, sampai pergelangan tangan. Saudara, atau disebut juga ar-rusuk, atau disebut juga qaw, atau disebut juga mufassal, saudara. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a rajulan minal mafsil. Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memotong tangan orang yang mencuri itu sampai pergelangan tangannya, saudara. Qala Ikrimah, saudara. Al-Barbari Al-Madani. Nah, ini menarik nih. Qala Ikrimah Al-Barbari, saudara, Al-Madani. Saya berhenti dulu di sini. Barbar itu suku. Barbar itu suku bangsa Arab yang tersebar di utara Afrika. Khususnya di Maroko, di Aljazair, di Tunis. Itu ada suku yang disebut suku Barbar, saudara. Nah, dulu pada saat Inggris, Prancis, Spanyol datang ke bumi Afrika menjajah, kelompok ini melakukan perlawanan luar biasa. Nah, saking kompaknya mereka, beraninya mereka, hebatnya mereka melakukan perlawanan, kelompok ini sangat ditakuti oleh Eropa.
Nah, akhirnya mereka disebut ini kaum liar, ini kaum ganas, ini kaum yang gak ada pendidikan. Akhirnya mereka istilahkan kaum barbar. Nah, kita kan sekarang juga sering pakai barbar buat kaum liar, kaum ganas. Barbar itu orang Islam. Barbar itu nama suku, barbari. Barbar itu bukan artinya liar dan ganas. Suku barbar ini suku Arab beragama Islam yang memang sangat berani saat melawan penjajahan. Saking beraninya orang-orang barat sebut, pokoknya kalau liar disebut barbar. Nah, kalau ganas disebut barbar. Karena barbar itu menjadi istilah. Sama dengan istilah zombie. Istilah zombie itu ada kelompok muslim yang di Brazil sana itu sering melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Dan mereka muslim. Saudara, dan kelompok ini sangat ditakuti, kadang-kadang dibunuh, ditembak berapa kali nggak mempan, terus maju, terus menerjang. Nah, akhirnya orang-orang seperti ini mereka sebut zombie. Nah, yang kita tahu kan zombie ditembakin nggak mempan-mempan, ditembak nggak mati-mati, maju terus, jalan, nyekek, serem. Nah, begitulah orang-orang Barat di luar Islam di dalam membentuk framing-framing di dunia untuk menjelekkan muslim, saudara. Orang barbar, muslim yang berani disebut barbar, saudara. Nah, orang-orang Brazil yang begitu berani melawan penjajahan disebut zombie. Sampai sekarang di mana-mana kita sebut zombie. Jadi sebaiknya kalau kita ngelihat ada orang-orang liar, jangan kita sebut barbar. Bilang aja liar, bilang aja dia ganas, saudara. Kenapa harus kita pakai istilah barbar? Nah, itu istilah penghinaan yang mereka gunakan untuk merendahkan suatu suku di kalangan umat Islam yang terkenal pemberani. Baik. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah Al-Barbari, saudara, anna Umar qata aliyat minal mafsil. Ternyata Sayyidina Umar juga di dalam prakteknya, saudara, dalam prakteknya itu ternyata juga memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Kemudian an Hujayyah bin Adi al-Kindi al-Asadi al-Kufi anna Aliyan radhiyallahu anhu qata'a aydiyahum minal mifsal wa hasamaha. Sama. Ternyata Sayyidina Ali pun memotong tangan para pencuri juga dari pergelangan tangan. Kilal hadisin min marasilis sahabah. Ya, dua hadis ini memang saudara dari merupakan hadis mursal yang dapat dari sahabat. Muttafiqani ma'al haditsil hasan al-mazkur. Akan tetapi hadis yang pertama tadi kita bacakan, saudara, itu merupakan hadis hasan. Nah, otomatis mursal tersebut kalau sudah sesuai dengan hasan, saudara, dia menjadi makbul, diterima. Karena dia tidak kontradiktif dan tidak bertentangan. Nah, inilah yang disebut taqyidul mutlak. Jadi Al-Quran memerintahkan potong tangan pencuri. Nah, itu namanya mutlak, nggak ada batasan. Datang hadis, dibatasin. Nah, ini motongnya dari pergelangan tangan. Berarti hadis perannya adalah memberi batasan bagi ayat-ayat yang mutlak. Kalau tadi memberi rincian bagi ayat-ayat yang global. Kali ini memberi batasan bagi ayat-ayat yang mutlak. Sedikit sebelum kita masuk yang ketiga, sekedar hikmah tadabbur Quran. Siapa? Kiai Mahfud As-Sirun, ahlan wa sahlan. Dijemput Habib Hanif. Sallu ala Nabi. Maju ke depan Kiai Mahfud, jangan duduk di belakang. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan, ya marhaba. Hidillillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Ada yang menarik untuk kita simak sebagai tadabbur hikmah. Uslub Al-Quran. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wassariku wassariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi kalau ayat tentang zina, Allah sebutkan az-zaniyatu wazani. Menarik, giliran pencuri yang disebut laki-laki dulu, baru perempuan. Tapi giliran ayat zina yang disebut perempuan dulu, baru laki-laki. Itu bukan tidak ada hikmah. Sebab kalau bicara pencurian, laki lebih berani mencuri daripada perempuan. Dari awalnya dulu begitu, walaupun sekarang perempuan banyak yang nekat juga. Mencuri lebih dari laki-laki, yang jadi begal ada. Tapi secara umum, dalam kehidupan umat manusia ini, yang punya dorongan berani mencuri itu umumnya laki-laki ketimbang perempuan. Makanya lelaki dulu yang disebut. Nah, sedangkan kalau cerita perempuan wazaniyatu wazani, saudara, yang disebut adalah penzina perempuan dulu, baru penzina laki-laki. Karena memang sabab musabab zina itu banyak pancingannya dari pihak perempuan, saudara. Ya, kita nggak bicara pemerkosaan lah, kita bicara hubungan intim tanpa pemerkosaan. Kita bicara hubungan intim antara perempuan laki-laki yang tidak halal. Nah, umumnya saudara, godaan itu datang dari apakah sikap si perempuan, perilakunya, pakaiannya, saudara, atau dia tunjukkan keindahan wajahnya, keindahan tubuhnya. Nah, itu yang memancing sehingga banyak terjadi perzinahan. Nah, jadi itu kenapa kalau ada yang nanya kenapa yang ini disebut laki dulu, yang noko disebut perempuan dulu, ini hanya sekedar tadabbur hikmah, saudara. Walaupun untuk kita bicara tentang ghaddul basar, itu kewajiban bukan buat perempuan saja, bukan buat laki aja, dua-duanya wajib ghaddul basar. Yang laki-laki wajib ghaddul basar, yang perempuan juga wajib ghaddul basar, menahan pandangannya. Baik. Barusan kita sudah sampai peran as-sunnah, tafsilul mujmal, dan taqyidul mutlak. Taqyidul mutlak. Kita cukupkan sampai di situ untuk manahijut tamyiznya.